semuanya, jumpa lagi di Jurberpod Season 4 episode 3 bersama aku Ruby Earson. Open your ears, open your eyes. Nah, gimana nih kabar teman-teman pada malam hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan semangat selalu ya. Nah, di episode kali ini, yaitu di episode kita kedatangan bintang tamu yang dimana beliau ini adalah alumni dari D3 Teknologi Komputer di Politeknik NIC Surabaya. Malam ini kita akan mengulik-ngulik nih perjalanan beliau mulai dari mahasiswa sampai di tempat bekerjanya sekarang, yaitu di Maestro. Tapi sebelum kita masuk ke segmen utamanya, bagi teman-teman semuanya nih, bagi pemirsa semuanya yang mungkin masih bingung mau milih kuliah di mana, yang butuh kuliah dengan jam yang fleksibel, boleh banget daftar di Politeknik NSC Surabaya. Karena di sini itu kita juga ada blended learning ya teman-teman, jadi bisa banget menyesuaikan jadwal bekerjanya kalian ya. Nah, untuk info lebih lengkapnya kalian bisa langsung kunjungi sosial media kami yang ada di sini. Atau kalian udah ngepoin kita dari lama dan mantep mau join di sini, boleh banget langsung klik pendaftaran yang ada di sini. Oke, tanpa membuang waktu lama-lama, mari kita sambut saja Kak M. Rahman Ardiansyah. Selamat malam Kak Rahman. Selamat malam Kak. Oke, selamat datang di Jurberpod ya Kak Rahman ya. Oke Kak Rahman, sebelum kita mengulik perjalanan kakak nih ya, dari mahasiswa sampai bekerja sekarang, boleh spill dikit nggak kesibukannya Kak Rahman sekarang ini itu apa? Baik, pertama kesibukan saya sekarang kan sudah bekerja di Maestro, yaitu di bidang percetakan Kak, di salah satu printingan ternama di Surabaya. Oh gitu. Nah, bagian saya di sana itu kayak cetak banner, cetak stiker, terus cutting kartu nama juga. Nah, kadang ada beberapa itu yang minta kayak cutting apa namanya itu kayak bentuk kartu nama, terus gantungan kunci juga bisa. Kunci, ya. Keychain gitu. Jadi sehari-hari itu banyaklah kegiatannya di Maestro itu. Oh gitu Kak Rahman. Sebelum kita membahas tentang Maestro nih Kak, boleh ceritain nggak kenapa asal mulanya kakak itu kenapa milih kuliah di Politeknik NSC Surabaya, dan gimana sih pengalaman kakak selama berkuliah di Politeknik NSC Surabaya itu? Awalnya itu kayak cari nih kampus yang bisa fleksibel untuk bekerja, juga bisa fleksibel untuk belajar juga. Nah, terus nemu nih rekomendasi Politeknik NSC Surabaya. Nah, katanya itu kan ada 2 jam nih kalau misalkan disediakan untuk yang bekerja. Kalau misalkan masuk pagi ya kuliahnya bisa malam, kalau misalkan ada shift malam ya kuliahnya bisa pagi. Oh gitu. Nah, akhirnya carilah itu kontak personnya di lamannya IG-nya kampus. Nah, ketemu sama kontak itu, akhirnya ya saya hubungin itu tadi. Oh, berarti kakak ini tahu NSC itu nyari sendiri, bukan dari rekomendasi? Rekomendasi dari saudara. Oh, saudara. Ya, saudara. Kebetulan alumni sini juga. Oh, alumni sini juga. Berarti dari mood ya Kak ya. Oke Kak, kita flashback lagi ya Kak ya. Kira-kira nih hal apa di perkuliahan yang itu membantu kakak ketika kakak bekerja sekarang? Nah, itu menarik Kak ya pertanyaan ya. Awalnya itu yang pertama itu dasar sistem komputer. Oh, nah, itu berfungsi atau bermanfaat sekarang itu kayak misalkan nih kita ada software baru nih. Nah, kita itu udah tahu untuk cara instalasinya, untuk terus komputernya itu harus versi berapa. Nah, itu ditentuin dengan softwarenya itu tadi. Terus kemudian kedua itu ada IoT, Internet of Things. Nah, di Maestro kan banyak tuh mesin-mesin tuh kayak mesin cetak banner, terus mesin cutting kartu nama, mesin cetak stiker. Nah, itu di dalam mesin itu pasti ada yang namanya mainboard. Mainboard apa itu Kak? Nah, mainboard itu kayak sistem yang menggerakkan suatu mesin itu tadi. Nah, kebetulan di Maestro itu kita diajarin untuk namanya itu Arduino. Ya, Arduino, di dalam Arduino banyak kayak komponen-komponen untuk menggerakkan suatu mesin itu tadi. Oh gitu. Jadi ketika ada trouble, ini kita kan biasanya nelpon teknisi nih. Mas, benerin di ininya. Nah, kita bisa tahu, soalnya di Politeknik dulu
diajarin komponen-komponen yang ada di dalam Arduino itu tadi. Oh, jadi ada korelasinya ya Kak ya, Iya, masih linear ya. betul. Oke, lalu Kak, bisa dijelaskan juga posisi Kakak sekarang di Maestro itu sebagai apa dan job desk spesifiknya sehari-hari yang Kakak lakukan itu apa aja sih? Kalau posisi saya di Maestro itu kebetulan kepala indoor, Kak. Kepala indoor, Nah, apa kepala itu? indoor ini kayak yang apa namanya bertanggung jawab ketika ada cutting stiker. Cutting Nah, stiker. terus yang kedua itu cetak poster, cetak stiker juga. Itu yang paling apa namanya menjadi fokus kita itu hasilnya, Hasilnya. hasil dan kualitasnya. Jadi kalau misalkan cetak itu ada yang salah atau warnanya tidak sama, itu yang bertanggung jawab saya gitu. Oh gitu. Pernah nggak Kak kayak dapet pesanan yang banyak gitu ya, terus ada trouble di situ? Pernah, pasti suatu kerjaan itu kan pasti ada trouble-nya. Iya. Nah itu ya kitanya jadi terhambat gitu, Kak. Lalu cara penanganannya gimana tuh Kak? Nah untuk penanganannya sih biasanya kalau misalkan untuk trouble sederhana itu kita bisa selesaikan sendiri. Tapi kalau untuk trouble yang apa namanya itu berat, kayak nggak bisa bener-bener nggak bisa jalan sama sekali, terus warnanya nggak keluar, harus panggil teknisi. Oh gitu. Itu. Nah teknisnya itu tadi, ya itu tadi membenarkan yang ada di mainboard Arduino itu tadi. Oh gitu. Tuh teman-teman. Terus Kak, kan selama berkuliah dan masuk dunia kerja pasti ada perbedaan yang signifikan atau kontras ya. Kira-kira perbedaan apa sih yang paling menonjol ketika Kakak itu masuk ke dunia kerja? Perbedaan yang paling menonjol itu kayak ke cara berpikirnya sih, Kak. Cara berpikirnya. Nah, misalkan gini, kalau kita di kampus kan kita ada tugas nih dari dosen, oh detailnya segini. Terus kita kalau misalkan bingung atau apa namanya itu belum selesai kan bisa diundur nih, Kak. Iya. Nah kalau di dunia kerja itu nggak bisa, Kak. Misalkan customer minta jam 5. Nah kalau bisa sebelum jam 5 itu udah harus standby barangnya yang mau diambil customer itu. Dan nggak boleh nggak boleh salah sama sekali. Oh, Karena gitu. itu mempengaruhi sama rating juga, Kak. Oh gitu. Gitu. Tapi pernah nggak ada kejadian di mana itu tuh ternyata barangnya ada miss atau salahnya gitu Kak? Pernah, Kak. Pernah. Nah itu langsung di rating buruk, yang kena saya kebetulan. Oh gitu. Ya tapi cuman apa namanya kayak dibilangin gitu, kalau lain kali kalau misalkan ngerjain itu kayak lebih hati-hati lagi gitu. Gitu. Kira-kira ya Kak, saya izin bertanya, Iya. apa sih faktor yang membuat barang tersebut itu bisa miss atau bahkan tidak sesuai dengan permintaan customer itu? Itu karena itu, Kak, warnanya itu nggak sesuai. Oh nggak sesuai. Ya, awalnya customernya itu minta warnanya ini yang lebih terang. Nah ternyata hasilnya itu lebih gelap. Oh, lebih gelap. Nah itu mempengaruhi itu kan kebetulan nyetak di apa namanya yang buat lampu neon. Oh lampu neon Nah ya. itu kan jadinya kan kalau di center disorot sama lampu kan kelihatan banget tuh bedanya. Nah itu akhirnya customer komplain, Mas ini warnanya kok agak gelap, padahal saya mintanya terang. Nah di situ gitu. tadi ternyata selama proses cetak itu ada tinta itu yang nggak keluar, akhirnya itu panggil teknisi itu lagi. Oh gitu. Gitu, Kak. Berarti langsung sigap ya, langsung sigap. satu-satu Iya, gitu. betul. Oh gitu. Oke, lalu Kak, sekarang pertama kali masuk di Maestro, pasti Kakak itu ada yang namanya adaptasi. Betul. Kira-kira tantangan terberat apa yang Kakak rasakan ketika awal masuk di Maestro? Tantangan terberat itu kayak menyesuaikan dengan lingkungan sekitar sih, Kak. Oh, gitu. Kayak dulu kan kita di kampus itu kan bisa saling ngobrol, saling tukar pendapat. Terus kadang apa namanya kalau ada waktu senggang itu kadang belajar bareng. Nah kalau udah di dunia kerja itu Kak nggak bisa gitu, Kak. Misalkan gini, kita tuh ada job desk sendiri-sendiri kan, Kak. Nah misalkan kita sibuk, terus teman yang lain sibuk, udah kayak bener-bener sendiri gitu, kita harus cepet. Kadang minta bantuan itu sungkan, yang lain kan karena itu punya job desk-nya sendiri. Kadang kalau udah banyak, udah sibuk sendiri-sendiri. Berarti bisa dibilang individual. Individual. Kalau
untuk masalah kerjaan yang banyak gitu. Soalnya kan di situ kan banyak job desk sendiri-sendiri Kak. Saya jadi penasaran, kira-kira job desk di sana itu apa aja sih? Maksudnya tempat-tempatnya itu apa aja? Nah, kebetulan ada beberapa job desk Kak. Yang pertama itu bagian operator. Operator. Nah, operator kan di bawah yang bagian desain. Nah, terus yang kedua itu bagian cetak outdoor. Outdoor. Nah, outdoor itu cetak banner terus apa namanya itu? One way juga. One way. Terus yang ketiga itu ada Indoor. job desk indoor. Nah, Indoor. kebetulan indoor kan saya. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya trotek. Kayak itu trotek? buat gantungan kunci, terus buat akrilik. Nah, itu di trotek. Nah, kalau misalkan semua job desk keisi, ada customer, udah kayak kita itu bener-bener sendiri, harus ngerjain sendiri gitu. Barulah kalau misalkan ada yang satu nganggur, ngerjain yang lain, bantuin yang lain gitu. Oh gitu. Berarti memang sebenarnya ada job desk yang spesifik. Cuma kadangkala kalau semisal itu memang melampaui batas hariannya atau apa, tapi ada karyawan yang lain sudah selesai pekerjaannya, itu diharuskan untuk membantu gitu ya? Diharuskan untuk membantu. Jadi nggak boleh kayak diam-diaman gitu, kayak nganggur nggak boleh. Berarti teamworknya masih jalan ya Kak Masih jalan, ya? iya betul. Soalnya kan mohon maaf ya, saya izin, di beberapa perusahaan percetakan juga itu kan ada yang dimana mereka itu benar-benar individualnya individual banget gitu. Jadi sesama tim itu tidak ada komunikasi yang baik atau intens gitu, dan akhirnya miss gitu kan Kak di beberapa tempat itu. Dan saya sendiri jujur juga suka koleksi gantungan kunci nih, suka buat sendiri. Nah, tadi saya tertarik karena kakak bilang kita bisa buat gantungan kunci juga di situ. Bisa. Kira-kira setiap pembuatan gantungan kunci atau akrilik tersebut itu ada nggak sih minimal itu berapa dan berapanya? Kalau minimal ganci itu minimal order 10 Kak. 10? Iya. Kalau untuk harga menyesuaikan dengan bentuknya. Oh gitu. Kalau akrilik itu bisa per pisan. Oke. Poster-poster? Poster bisa. Nah, kebetulan poster itu masuk ke indoor. Oh indoor. Nah, jadi kalau misalkan kakaknya mau pesan poster ini, yang nyetak nanti saya. Saya jadi penasaran. Apa sih perbedaannya indoor sama outdoor itu Kak? Kalau indoor itu cetak yang bagian dalam ruangan Kak. Seperti poster, terus stiker. Kalau outdoor ini spesifiknya ke banner. Oh banner. Khusus banner dan apa namanya itu? One way. One way. Iya. Oke, sekarang Kak, kita balik lagi ke masa perkuliahan. Kira-kira skill wajib apa sih yang harus dimiliki para mahasiswa di Politeknik NSC Surabaya, khususnya nih bagi mahasiswa-mahasiswi di Prodi D3 Teknologi Komputer? Skill khusus yang harus dimiliki Kak ya? Iya, nah, supaya itu siap kerja. Yang pertama itu yang pasti percaya diri Kak. Percaya diri. Nah, kenapa kok percaya diri? Karena buat apa kita punya skill, buat apa kita punya ilmu kalau kita nggak percaya diri untuk ngeluarin, untuk nonjolin, ini loh punya skill aku gini gitu, ini loh skillku gini. Nah, terus kedua itu yang mau belajar Kak. Jadi setiap pekerjaan itu kan kadang nggak sesuai nih sama yang di D3 komputer. Iya. Nah, tapi kan di dalam mata kuliah D3 itu kan ada banyak nih, ada yang coding, ada yang desain, ada yang apa namanya itu tentang komputer juga. Nah, jadi misalkan nih besok teman-teman nih ada yang basicnya desain, terus dapat job desknya di coding, ya nggak apa-apa, sikat aja. Yang penting mau belajar itu tadi. Oh gitu. Terus yang ketiga itu lebih ke tekun sih Kak. Tekun. Iya, tekun. Misalkan udah dapat job desk baru ya ditekunin sampai lancar gitu Kak. Soalnya gini Kak, kan beberapa kasus ya memang tidak semuanya, tapi orang-orang terkadang itu mereka kekeh kalau aku nggak ahlinya di bidang itu ya aku nggak mau, ngapain aku ambil, daripada nanti di tengah-tengah jalan aku tuh berhenti dan lain sebagainya. Kan banyak tuh Kak yang kayak Banyak, gitu. banyak, betul. Nah, menurut kakak nih, orang-orang yang seperti itu tuh kira-kira pemikirannya mereka yang salah atau sebenarnya nggak salah juga gitu? Kalau menurut saya sih nggak salah juga Kak, karena kan kita mempertahankan apa yang kita punya. Iya. Nah, tapi melihat dengan situasi juga Kak. Misalkan kita punyanya ini, sedangkan situasinya aku butuh uang nih. Oh iya. Sedangkan untuk apa namanya
loker-loker yang kebanyakan itu bukan skill saya lah. Oh, iya. Kalau kita tetap berpegang teguh kepada skill saya, jadi kita kan kayak terhambat gitu Kak, nggak punya penghasilan juga. Apalagi kan kita udah lulus juga. Jadi kalau kita masih nggak sesuai sama job deskku, nggak dulu lah itu sampai kapan kita punya pekerjaan kalau kita masih ke itu tadi job desk yang itu tadi. Oh gitu. Jadi kayak misalkan jalanin aja yang ada dulu, baru nanti kalau ada batu lompatan kita melompat yang sesuai dengan job desk kita. Nah, Gitu. tuh teman-teman dengerin. Jadi memang sebenarnya semua pekerjaan itu baik ya Kak. Baik, Ya. Kak, Nggak semuanya itu harus sesuai kok dengan memang harus sesuai dengan kapasitasnya kita, tapi tidak harus linear. Kadang ada beberapa hal itu yang kita dituntut untuk belajar terlebih dahulu supaya kita bisa dapetin apa yang kita mau. Biasanya gitu Betul, ya Kak betul, ya. Kak. Oke Kak. Nah sekarang Kak terakhir ya, boleh dong kasih satu motivasi nih buat para teman-teman pemirsa-pemirsa yang lagi nonton nih, yang masih kuliah khususnya di D3 Teknologi Komputer, serta para mereka pemirsa yang mungkin masih bingung nih mau kuliah di mana gitu. Yang mana dulu nih Kak? Yang untuk pemirsa atau yang untuk teman-teman? Bebas mau yang mana? Yang membuat saya bangga itu Kak, yang pertama itu kita dibekalin oleh ilmu yang sangat berfungsi dan berguna sekali untuk sekarang ini. Iya. Nah, terus yang kedua itu untuk jam kerjanya juga Kak. Jam masuk kuliah. Udah masuk kuliah. Nah, jam masuk kuliah itu bisa nyesuaiin. Jadi misalkan saya masuk pagi nih, nah kuliahnya bisa masuk malam. Kalau saya masuk siang, kuliahnya bisa masuk pagi. Jadi untuk jamnya itu yang saya bangga dan saya sangat senang dengan Politeknik NSC itu tadi Kak. Oke. Berarti saat kakak masuk di NSC itu kakak posisinya juga sudah bekerja? Belum sih Kak. Bekerjanya itu waktu di semester 3. Oh semester 3. Iya. Itu kakak dibantu oleh Politeknik NSC atau mencari mandiri? Dibantu. Oh dibantu. Iya, betul. Oh gitu. Nah ini buat teman-teman ya yang mungkin masih ragu apakah NSC itu bisa membantu kalian untuk mencari pekerjaan, bisa jawabannya ya Kak. Tapi kembali lagi ke kalian, kita hanya menyediakan aksesnya saja. Tapi untuk selebihnya ketika wawancara dan lain sebagainya itu kalian harus usaha sendiri. Bener ya Kak ya? Betul Kak. Nah oke Kak, yang terakhir nih, kasih dong satu kata motivasi untuk para adik-adik yang lagi kuliah khususnya di Politeknik NSC Surabaya di D3 Teknologi Komputer, serta bagi para pemirsa ini yang masih ragu nih Kak mau kuliah di mana. Bebas mau dari yang mana dulu? Motivasi dari saya untuk yang lagi kuliah itu belajar yang rajin Kak. Oke, belajar yang rajin. Terus kalau misalkan gagal jangan menyerah. Tetap semangat untuk belajar juga dan lanjutkan, tuntaskan apa yang telah adik-adik mulai. Jadi jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, untuk yang pemirsa jangan ragu untuk datang ke Politeknik NSC Surabaya karena biaya terjangkau, terus banyak relasi juga, dan dosennya itu asik-asik semua. Kak. Asik-asik semua. Betul. Ada dosen killer nggak Kak? Nggak ada sih Kak. Oh nggak ada. Enak semua dosennya. Gitu. Di antara semua matkul dan semua dosen, paling favorit nih Kak, itu dosen dan matkul apa? Sejujurnya nih Kak ya, saya yang paling suka itu ngoding. Nah, dosennya itu Pak Rudi. Oh, Pak Rudi. Nah, tapi dengan posisi saya yang sekarang kan kayak ke desain berarti. Iya. Jadi favoritnya kebetulan waktu itu Pak sopo sih sebelummu itu? Kebetulan waktu itu Pak Kade Kak. Gitu. Oh gitu. Oke teman-teman. Wah gimana nih pembicaraan kita pada malam hari ini? Di malam hari ini kita belajar kalau ternyata apa yang kita ambil di kuliah itu tidak harus linear kok ketika kita masuk ke dunia kerja, karena memang kenyataannya mungkin juga tidak sesuai ekspektasi itu mungkin lebih besar juga ya Kak. Betul. Tapi itu bukan berarti mematahkan harapan kita, keinginan kita teman-teman. Seperti yang Kak Rahman tadi bilang bahwa
kita ambil aja kesempatan itu, karena kesempatan juga nggak datang 2 kali ya teman-teman. Betul. Jadikan itu sebagai batu loncatan, batu lompatan. Jadi maksimalkan kesempatan yang ada, maksimalkan waktu kalian juga, dan terima kasih untuk Kak Rahman karena Iya. sudah membagikan cerita serta pengalamannya ke kita pada malam hari ini. Oke. Untuk kurang lebihnya, aku Ruby izin meminta maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada Kak Rahman Iya. karena sudah menceritakan pengalamannya, berbagi pengalamannya dari mulai zaman kuliah sampai sekarang sudah bekerja di Maestro ya. Semoga pengalamannya Kak Rahman ini tuh bisa memotivasi kita semua untuk tetap semangat belajar dan menggapai apa yang kita inginkan. Oke, Ruby di sini izin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang kurang berkenan bagi Kak Rahman maupun para pemirsa yang ada di rumah. Dan untuk para pemirsa yang ada di mana saja yang sedang melihat video ini, terima kasih karena sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.